Ibu, bapak, saudara-saudari, para suster, bruder, frater, dan rekan-rekan imam yang dicintai Tuhan, berjumpa kembali dengan episode keempat Kitab Suci Perjanjian Lama. Secara khusus kepada kita akan dihantar mengenai Kitab Keluaran dengan topik pewahyuan baru Allah Sang Pembebas. Setelah pada episode berikutnya disampaikan periode para bapak bangsa dari kitab Kejadian bab 1 hingga bab 50, periode berikutnya Bapak Kardinal akan menyampaikan kepada kita inspirasi iman di balik kisah anak-anak Yakub yang tinggal di Mesir, menjadi budak, diusir dari Mesir, kemudian berjalan sampai di Gunung Sinai, tempat Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan secara khusus akan dibahas menggunakan 3 langkah tentang kitab Keluaran. Pertama, melihat dalam konteks sejarah umum. Kedua, secara bangsa Israel itu sendiri. Dan ketiga, bagaimana itu semua ditulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ulasan yang padat, lengkap, dan inspiratif. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, moga-moga saudari-saudara tidak bosan kalau saya mengulang-ulang hal yang saya anggap penting yang akan menjadi penuntun ketika kita membaca Perjanjian Lama. Bercermin dari pengalaman saya sendiri, ketika saya mulai belajar kitab suci apalagi Perjanjian Lama, untuk menempatkan diri pada dunia Perjanjian Lama itu tidak mudah. Dengan pengalaman itu, saya mencoba mengulang-ulang beberapa hal yang saya anggap penting, supaya saudari-saudara sekalian juga dapat pelan-pelan memahami mengapa Gereja Katolik mempunyai ajaran seperti itu di dalam hal kitab suci. Dalam perjumpaan kita beberapa waktu yang lalu, hal yang sangat penting yang saya anggap perlu dipahami dengan baik adalah siapa pengarang kitab suci. Jawabannya ada di dalam ajaran gereja mengenai wahyu ilahi. Allah adalah pengarang. Maka kitab suci yang kita punya itu dapat atau harus disebut sabda Allah. Tetapi Allah menggunakan manusia sebagai pengarang. Konsekuensinya apa? Manusia itu bukan manusia abstrak, tetapi manusia yang berasal dari zaman tertentu, dari budaya tertentu, dari bangsa tertentu, dan lingkungan hidup tertentu. Dan mereka itu menulis untuk orang lain pada waktu dia hidup. Jadi para pengarang kitab suci ketika menulis apa yang sekarang kita punya itu tidak berpikir bahwa tulisan mereka akan menjadi kitab suci. Itulah yang namanya rahasia penyelenggaraan ilahi. Nah, konsekuensinya apa? Yang pertama, konsekuensinya dari ajaran seperti itu, kita mesti mencoba belajar, memahami sejarah yang ada di latar belakang masing-masing tulisan dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu. Dan menempatkan di dalam sejarah keseluruhan itu sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Itu yang pertama, konsekuensinya belajar sejarah. Dan tentu juga termasuk di dalamnya belajar geografi kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua, kita mesti menempatkan pesan-pesan.
pesan-pesan misalnya para nabi, pesan-pesan yang terkandung di dalam hukum yang sekarang termuat di sini, itu di dalam sejarah Israel yang prosesnya panjang. Nabi yang tampil pada awal pasti pesannya tidak sama dengan Nabi Yesekiel misalnya yang tampil pada waktu umat Allah Perjanjian Lama sudah berada di pembuangan Babilonia. Pesan nabi-nabi itu hanya mungkin kita pahami kalau kita tahu sejarah. Hukum misalnya, umat Allah Perjanjian Lama kan melewati berbagai macam periode perkembangan. Ada periode padang gurun, kemudian mereka menjadi petani masuk tanah Kanaan, masih sebagai bangsa yang berpindah-pindah, petani awal, tapi kemudian menjadi kerajaan. Orang-orang yang hidup di dalam dunia pertanian, pasti aturan-aturan hidupnya tidak sama dengan ketika orang-orang itu hidup di dalam zaman kerajaan. Nah, di dalam kitab suci banyak sekali aturan yang berasal dari zaman-zaman awal, tetapi juga banyak yang berasal dari zaman-zaman kemudian. Bobotnya tidak sama. Tidak bisa disamaratakan begitu saja. Kemudian, karena misalnya nabi-nabi awal itu tidak menulis, atau Bapak Abraham juga tidak menulis, lalu kita harus melihat kok Abraham ada riwayatnya di sini, yang menulis siapa? Kapan ditulis riwayat mengenai Abraham ini? Itulah yang juga perlu kita ketahui bahwa penulisan kitab suci Perjanjian Lama yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang jangka panjangnya sangat panjang dari tahun 1800 sampai tahun 1800 sebelum Masehi sampai tahun 100 sebelum Masehi, 1700 tahun. Itulah periode di mana kisah peristiwa mengenai Bapak Abraham sampai kemudian ditulis di dalam kitab Keluaran itu berproses. Kita mesti membaca, mempelajari itu semua. Oleh karena itu, di dalam pengantar ke dalam Perjanjian Lama, yang akan kita baca, kita pelajari adalah itu. Jadi, mudahnya 3 langkah. Yang pertama, sejarah umum dunia. Yang kedua, sejarah Israel. Di dalam konteks sejarah dunia itu terjadi apa, peristiwa-peristiwa apa, muncul siapa. Baru kemudian yang nomor 3, langkah ketiga adalah pada periode tertentu itu penulisan atau proses penulisan kitab suci Perjanjian Lama sampai di mana. Itu pembicaraan kita yang pertama. Ketika kita masuk di dalam periode pertama, yaitu periode Bapak-Bapak Bangsa, berlangsung tahun 1800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi, kita mengikuti rangkaian itu. Saya ulang dalam bentuk yang singkat. Yang pertama, sejarah umum. Pada tahun 1800-an sebelum Masehi terjadi perpindahan bangsa-bangsa, migrasi. Pada waktu itu migrasi disebabkan oleh apa? Mencari tanah yang subur. Maka tanah yang subur itu dicari dan ditemukan di wilayah yang namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya di antara 2 sungai, Efrat dan Tigris. Maka menjadi tanah subur. Nah, bangsa-bangsa pada waktu itu mulai datang ke tempat itu mencari tanah yang subur. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat yang tinggal di situ
karena kalah wibawa, kalah kekuatan, dan sebagainya, terpaksa pergi. Nah, peristiwa Abraham kita tempatkan di dalam konteks sejarah itu. Perpindahan itu secara garis besar, ringkasan, dapat kita temukan pada kitab Kejadian bab 11 ayat 27 sampai 32. Ayat-ayatnya saya tunjukkan supaya nanti mudah untuk memahami pergerakan bangsa-bangsa itu. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abraham. Jadi Abraham yang dipanggil Tuhan itu nanti ceritanya akan tergantung dari Terah ini. Nahor dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nanti dicari tempatnya, letaknya Ur Kasdim itu di mana. Kemudian ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi tujuannya ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Perjalanan pertama dari Ur sebelah selatan ke Haran, ke utara. Mesopotamia bagian utara. Abraham itu dipanggilnya di mana? Di Haran ini. Maka Abraham melanjutkan perjalanan sesuai dengan rencana ayahnya, Terah, menuju Kanaan. Itulah yang diceritakan pada bab 12 ayat 4-6. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan migrasi tadi, karena alasan sosial, karena alasan ekonomi. Bab 12 ayat 4-6. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ayat 5. Sekali lagi, ini adalah peristiwa sejarah migrasi orang-orang untuk mencari tanah yang baik. Di dalam kitab suci, alasan perpindahan sosial dan ekonomi itu tidak diceritakan. Yang diceritakan adalah Abraham ini berangkat dari Haran karena dipanggil oleh Tuhan. Jadi ada peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah itu lama-kelamaan direnungkan, dan kemudian kesimpulan renungannya adalah Abraham berangkat ke tanah Kanaan karena mengikuti janji Tuhan. Itulah yang diceritakan pada bab 12 ayat 1-3. Intinya, panggilan Tuhan itu apa? Semula Abraham itu mempercayakan dirinya, jaminan hidupnya itu pada keluarga, kekayaan, ternak, dan tanah yang sudah dikuasai. Ya Kanaan itu, Haran itu. Menetap bersama-sama dengan orang tuanya Terah. Jaminannya jaminan lama. Dia pindah dengan menempuh risiko yang sangat besar, menuju Kanaan itu jauh. Karena apa? Karena dia ingin meletakkan jaminan hidupnya
pada jaminan yang baru. Bukan lagi tanah, bukan lagi keluarga, bukan lagi entah apa, tetapi meletakkan keselamatan, jaminan hidupnya pada Tuhan. Jaminan yang baru. Tuhan itu, ini juga penting untuk diperhatikan, Tuhan itu siapa? Pada bab 33 ayat 20, ayat-ayat kunci ini penting. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Jadi yang dipercaya dan diikuti oleh Abraham itu namanya Allah, El. Nanti nama ini akan berubah pada waktu umat Allah perjanjian lama dibebaskan dari tanah Mesir. Sekarang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu namanya El. Sekarang di dalam bentuknya yang sekarang yang kita punya, kitab suci perjanjian lama, seluruh kisah itu diceritakan di dalam Kejadian bab 12 sampai bab 50. Jadi peristiwa tentang bapak-bapak bangsa ada di sana. Bab 12 sampai bab 36, nanti bisa dibaca sendiri, itu adalah kisah bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub. 3 nama besar itu. Pada bab 37 ceritanya berubah. Ceritanya mengenai Yusuf yang akan menjadi atau memegang peran yang sangat penting di dalam perjalanan selanjutnya. Bab 37 kitab Kejadian, Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak-bapak bangsa itu, Yakub khususnya wafatnya diceritakan pada bab 49. Bagus sekali kalau nanti sempat membaca, ini adalah pesan-pesan terakhir dari Yakub kepada anak-anaknya yang namanya pidato perpisahan. Kita pernah bicara mengenai bentuk sastra pidato perpisahan itu. Ini salah satu contohnya. Yakub yang sudah sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat, memberi pesan-pesan kepada anak-anaknya. Kemudian yang terakhir diceritakan Yusuf meninggal, bab 50 ayat 22 sampai 26. Nanti masih akan kita lihat kalau kita membaca periode sesudahnya. Dalam bentuknya yang sekarang, mestinya kan sejarah itu mulai dengan Abraham ya. Nah, sekarang di dalam kitab Kejadian, sebelum bab 12, itu ada bab 1 sampai dengan bab 11. Itu peranannya apa? Tentu jawaban terhadap pertanyaan asal-usul Abraham itu seperti apa? Lebih jauh lagi, asal-usul manusia itu seperti apa? Itulah yang diceritakan di sini. Abraham yang muncul sebagai yang dipanggil untuk pertama kalinya itu perlu ada penjelasannya. Maka pada bagian-bagian tertentu diberikanlah silsilah sampai Abraham dari Adam. Kalau nanti saudara-saudara membaca nama-nama itu pasti bingung. Namanya semuanya asing bagi kita. Oleh karena itu, waktu itu saya tunjukkan ayat-ayat yang penting untuk melihat garis dari Adam sampai dengan Abraham. Untuk menjelaskan bahwa kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 adalah pendahuluan bagi panggilan Abraham. Waktu itu saya tunjukkan
bab 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Lalu diberikan nama-nama panjang dengan rumus yang sama. Pada bab yang sama, ayat 26, silsilah itu sampai ke nama Nuh. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Kita semua kenal nama Nuh itu, yang membuat perahu. Jadi sampai bab 5 ayat 28 kita ketemu dengan Nuh. Nah, Nuh ini memperanakkan siapa? Bab 5 ayat 32. Disebut 3 nama yang menjadi anak Nuh. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ada nama Sem di situ, Ham dan Yafet kita hindari saja supaya tidak bingung. Jadi ada nama Sem sebagai anak Nuh. Loncat bab 11 ayat 10. Disebut-sebut mengenai anak-anak Sem. Bab 10, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Bab 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan dan selanjutnya, daftar panjang silsilah, sampai bab 11 ayat 24. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Ketemulah kita dari Adam awal sampai dengan Abram. Inilah orang yang dipanggil oleh Tuhan menurut kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Itu kalau kita melihat Kejadian bab 1 sampai bab 11 sebagai pendahuluan untuk menjelaskan Abraham ini siapa. Kalau sekarang kita lihat dengan penafsiran, bab 1 sampai bab 11 itu bukan hanya pendahuluan untuk kitab Kejadian yang menghubungkan Adam dengan Abraham, tetapi pendahuluan untuk seluruh kitab suci yang akan berakhir dengan kitab Wahyu. Jadi pendahuluan untuk seluruh kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka penting sekali untuk dipahami. Pemahamannya bagaimana? Secara sederhana begini. Di dalam bagian pendahuluan ini, bab 1 sampai bab 11, yang mau ditunjukkan adalah gambaran Allah yang kasih setianya tanpa batas. Ini yang akan diwahyukan pelan-pelan dengan panggilan Abraham sampai dengan kitab Wahyu. Allah yang kasih setianya tanpa batas. Dari mana itu disimpulkan? Setiap kali manusia jatuh, Allah tidak membiarkan kejatuhan itu berlangsung selama-lamanya. Selalu ada janji baru. Manusia pertama jatuh, Allah memberikan perjanjian baru, janji baru pada bab 3 ayat 15. Janji itu penting sekali. Dengan penafsiran tentu saja yang lama, maksud saya konteksnya apa, lalu sekarang penafsiran gereja seperti apa. Saya baca bab 3 ayat 15, sesudah manusia jatuh.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan selanjutnya, janjinya kejahatan akan dikalahkan. Itu peristiwa pasangan yang pertama. Sesudah itu ada peristiwa dosa, Kain membunuh adiknya Abel. Kain ketakutan akan dibalas sampai keturunan entah keberapa. Janji kepada Kain, bab 4 ayat 15, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kain ketakutan, diberi janji baru, tidak akan dibalas, tidak akan dibunuh. Lanjut, kejahatan manusia diceritakan pada Kejadian bab 6. Lalu dihukum dengan air bah. Apakah manusia dibiarkan tenggelam di dalam air bah? Tidak. Bab 9 ayat 9 dinyatakan begini, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Berdosa lagi dengan menara Babel, dikacau balokan manusia. Karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Nah, ini yang menjadi sangat penting, titik awal yang menentukan. Ketika manusia berdosa dengan membangun menara Babel, mulailah sejarah penyelamatan Allah. Yang tadi itu kan baru janji ya. Janji baru, janji kepada Kain, janji kepada Nuh dan keturunannya, tapi tidak ada cerita lanjutan. Pada tahap ini, ketika manusia berdosa ingin menyamai Allah, Abraham dipanggil sebagai titik awal karya penyelamatan Allah. Manusia tidak dibiarkan di dalam kedosaannya, akan diselamatkan, dan karya penyelamatan Allah itu mulai dengan Abraham. Sejarah penyelamatan itu mulai dengan panggilan Abraham. Yang sebelumnya itu boleh kita sebut pendahuluan sejarah keselamatan. Kita semua tahu sesudah Abraham jatuh bangun dan sebagainya, baru selesai dengan kitab Wahyu. Ketika kejahatan secara definitif dikalahkan, dihancurkan, dan Yerusalem baru turun dari langit. Karya keselamatan Allah selesai. Itulah yang akan terjadi entah kapan, tetapi kita ungkapkan dengan istilah kepenuhan waktu. Di periode yang sangat panjang, dari panggilan Abraham sampai kitab Wahyu, itulah sejarah karya keselamatan Allah yang disaksikan baik di dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru. Moga-moga dengan demikian semakin jelas apa yang sudah kita bicarakan dalam percakapan-percakapan sebelum ini. Yang ketiga, pada periode ini, periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, belum ada bagian kitab suci yang tertulis, belum ada. Yang ada adalah kisah yang diteruskan turun-temurun secara lisan. Kisah yang mana yang kira-kira diteruskan secara turun-temurun? Ya sama dengan kita sekarang, kisah nenek moyang yang pada waktu itu disebut kisah para tokoh bapa-bapa bangsa. Abraham, Ishak, Yakub,
Itu yang utama. Dan tentu saja Yusuf. Mengapa tokoh-tokoh itu diciptakan? Ya, mereka merasa bahwa yang menceritakan, yang merasa wajib menceritakan turun-temurun itu, merasa mereka itu nenek moyangnya. Sama dengan sekarang seringkali saudara-saudara kita, tidak semua sih, tapi banyak yang mencoba mencari silsilah supaya ketahuan nenek moyangnya siapa, dan nanti dicari ceritanya. Kalau sampai misalnya nenek moyangnya itu bermuara pada Pangeran Diponegoro, pasti akan dicari, dipelajari Diponegoro itu siapa. Dengan demikian, kita selesaikan periode awal, periode pertama sejarah keselamatan, meliputi waktu 200 tahun, 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Langkah berikutnya, moga-moga ini juga bisa menjadi lebih mudah untuk diikuti. Periode selanjutnya itu menyangkut periode anak-anak Yakub tinggal di Mesir, dan kemudian mereka menjadi budak, lalu melarikan diri atau diusir, dan kemudian mereka lari, sesudah lari mereka sampai ke Gunung Sinai. 3 peristiwa itu, tinggalnya umat Allah, anak-anak Yakub di Mesir, perjalanan panjang itu bisa 400 sekian tahun, lari, lalu mengadakan perjanjian di Sinai. Kita coba lihat dengan langkah-langkah tadi. Apa yang terjadi pada nomor 1, sejarah umum, lalu apa yang terjadi dengan sejarah umat Allah, lalu yang ketiga, pada periode ini sudahkah ada bagian kitab suci yang ditulis atau masih lisan. Kita lihat pelan-pelan, moga-moga sekali lagi memberi latar belakang sejarah, sehingga kita bisa menikmati pembacaan kitab Keluaran nanti. Periode itu, Mesir, Keluaran, Sinai, berlangsung dari tahun 1275 sampai 1225. Sejarah umumnya. Pernah kita singgung, kita semua tahu ceritanya, Yesus yang ceritanya dijual oleh saudara-saudaranya itu sebagai budak, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Kok bisa budak akhirnya sesudah dibebaskan dari budak menjadi penguasa di Mesir? Jawabannya ada di dalam sejarah, karena pada waktu itu orang Mesir itu tidak dikuasai oleh orang Mesir, tetapi dikuasai, dipimpin oleh bangsa Hiksos namanya. Bangsa Hiksos ini ada hubungannya dengan bangsa-bangsa di Asia. Oleh karena itu mudah dipahami bahwa Yusuf yang juga berasal dari Asia Tengah dengan mudah dapat diterima di Mesir yang diperintah oleh Wangsa Hiksos. Wangsa Hiksos ini menurut sejarah berkuasa di Mesir dari tahun 1725 sampai dengan tahun 1575. Wangsa Hiksos di Mesir. Selama itulah anak-anak Yakub dan keturunannya
nyaman tinggal di Mesir. Mungkin baik kalau saya tunjukkan salah satu ayat kok bisa nyaman tinggal di Mesir. Karena apa? Karena diberi tanah yang sangat bagus. Kitab Kejadian bab 45 ayat 10. Bab 45 di dalam kitab suci kita, judulnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita masih ingat cerita-cerita zaman dulu waktu kita masih mengikuti yang disebut hikayat suci. Nah, Yusuf itu memberikan tanah Gosen. Bab 45 ayat 10 kitab Kejadian, engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Gosen ini, kalau melihat peta Mesir pada waktu itu, adalah salah satu wilayah yang amat sangat subur. Bisa dibayangkan kan? Ya, saudara-saudara Yusuf tidak diberi padang pasir, tetapi diberi tanah yang paling baik untuk mereka. Nah, mereka menjadi makmur di situ. Peristiwanya menjadi sangat berbeda ketika pemimpin Mesir asli orang Mesir mengusir para penguasa Hiksos itu. Dan itu terjadi, bisa dicek di dalam sejarah, pada tahun 1575. 1575, orang Hiksos diusir. Muncullah raja asli Mesir, lalu bisa dibayangkan, saudara-saudara Yusufnya sudah tidak ada, yang oleh Yusuf dulu diberi tanah Gosen yang sangat subur, pasti mendapat perlakuan yang sangat berbeda ketika penguasa Hiksos ini sudah hengkang, diusir. Dan itulah yang terjadi. Bukan hanya orang-orang Hiksos yang diusir keluar dari Mesir. Tidak semua orang-orang Israel, kita sebut saja pakai nama Israel yang untuk mudahnya, sebagian juga ikut diusir bersama dengan orang Hiksos itu, tetapi masih banyak yang tinggal di sana. Silahkan lihat kitab Keluaran bab 12 ayat 40. Berapa lama orang-orang anak-anak Yakub itu tinggal di Mesir, bab 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Kita tidak usah berpikir persis 430 tahun, itu hanya mengatakan sangat lama. Dan dalam periode itu ada periode ketika mereka mendapat privilegi karena menjadi saudara Yusuf, tetapi kemudian mereka dijadikan budak. Yaitu ketika Raja Mesir yang namanya Ramses II naik tahta, membangun kota dengan berbagai macam kerja paksa. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir, yang sudah tidak dikenal lagi oleh orang-orang Mesir, menjadi budak-budak itu. Sekarang kita mulai membaca dari depan kitab Keluaran beberapa ayat yang penting. Jadi sejarah umumnya seperti itu. Orang Hiksos menguasai Mesir, anak-anak Yakub mendapat privilegi tinggal di Mesir. Pimpinannya ganti, orang Mesir asli mengusir orang Hiksos, dan boleh dikatakan
tidak menghormati lagi, menghargai lagi privilegi orang-orang Yahudi. Dijadikan budak untuk membangun kota Ramses. Silahkan lihat kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14. Ini cerita yang termuat di dalam kitab suci yang tadi saya coba ceritakan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi sejarah yang tadi panjang itu dirumuskan di sini di dalam kitab Keluaran bab 1 ayat 1 sampai 8. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak bijak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota berbegalan, yakni Pitom dan Raamses. Ini nasib orang Israel sesudah bangsa Hiksos diusir, khususnya Raja Ramses. Ramses itu tidak usah dihafalkan tanggalnya. Memerintah dari tahun 1304 sampai tahun 1238 sebelum Masehi. Bangsa Israel, umat Allah yang ditindas itu tentu berteriak, tentu mengeluh. Kitab Keluaran bab 2 ayat 23 sampai dengan 25. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Sudah bisa dibayangkan ya, nanti kalau pada waktunya Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, landasan sejarahnya adalah Raja Mesir yang kuat itu makin lama makin lemah. Ketika rajanya kuat, tidak bisa membebaskan diri. Tapi ketika rajanya lemah, bisa melarikan diri, bisa membebaskan diri. Tapi lalu nanti akan menjadi cerita sejarah keselamatan. Ayat 23, bab 2. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ini tentu saja adalah penafsiran. Penafsiran dengan kaca iman melihat sejarah peristiwa perbudakan Israel oleh Mesir pada waktu itu. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sejarah yang ditafsirkan dengan kacamata iman di dalam rangka janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allah ingat perjanjiannya, maka Allah akan membebaskan bangsa itu dari Mesir dan memanggil Musa. Maka mulailah langkah sekarang pembebasan oleh Musa. Jadi tadi itu penindasan, perjalanan panjang,
orang-orang Israel sekian lama tinggal di Mesir, nasibnya berubah dari mendapat privilegi sampai menjadi budak. Tentu tidak senang menjadi budak, berjuang untuk lepas dari Mesir, menunggu sampai sekian lama sampai Raja Mesir itu lemah. Peristiwa itu ditafsirkan. Teriakan mereka sampai kepada Allah, Allah ingat perjanjiannya kepada Abraham dan akan membebaskan. Siapa yang diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka? Muncullah tokoh Musa. Tokoh Musa diceritakan mulai dengan kitab Keluaran bab 2. Musa lahir dan diselamatkan. Kisah Musa itu bisa dibaca selanjutnya dari bab 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Kita semua masih hafal kisahnya Musa. Tidak usah masa kelahirannya dan kecilnya. Ketika Musa sudah dewasa, bab 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang-orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa membunuh orang Mesir. Nah, tentu saja cerita ini beredar. Dia ketakutan. Maka larilah Musa ke Midian. Itu ada di dalam peta perjanjian lama. Bab 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, perkaranya apa? Perkaranya Musa yang membunuh orang Mesir, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Lanjutan ceritanya, bab 2 ayat 21, di Midian Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Ruhuelah, ini bapaknya Sipora, anaknya kepada Musa. Musa tinggal di Midian untuk menggembalakan kambing. Itu pendahuluan mengenai riwayat Musa. Nah, peristiwa yang menentukan diceritakan pada bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ini adalah bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena penutupnya dalam perjumpaan ini diwahyukan nama Allah yang baru. Nanti bisa dibaca sendiri, diskusinya itu ada mulai dengan penampakan. Ayat 3, Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu." Jadi Musa menerima penglihatan, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah. Dari tengah-tengah semak duri itu katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus."
Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini yang namanya El tadi. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Proses perwahyuannya mulai dari situ, dari Allah Abraham, Ishak, Yakub yang namanya umum El, sampai dengan pengakuan yang baru, yaitu ketika Musa bertanya, kitab Keluaran bab 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Akulah Aku itulah yang namanya Yahweh. Dalam buku-buku sering disebut dengan istilah tetragramaton. 4 huruf. Yahweh itu terdiri dari 4 huruf. Tanpa huruf hidup. Jadi dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, El pada umumnya, itu perwahyuan yang lama berkembang menuju perwahyuan yang baru, yaitu yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh. Di tengah-tengah itu ada diskusi, ada percakapan antara Tuhan dengan Musa. Musa ketakutan, tidak merasa layak untuk diutus. Lalu Tuhan mengatakan misalnya pada ayat 12, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Mesti kita faham menyertai itu menurut bahasa kitab suci lumayan berbeda dibandingkan dengan paham kita yang biasa. Kalau paham kita yang biasa menyertai itu kan baik-baik saja ya. Jadi kalau disertai Tuhan pasti nanti perjalanannya aman, damai, sejahtera, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kitab suci, kalau Tuhan berjanji menyertai itu berbahaya itu. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu mengandaikan orang yang disertai itu akan menempuh jalan yang sangat sulit. Seperti Musa nanti di padang gurun dia diberontak oleh umatnya. Bahkan ketika sudah mau mencapai tanah terjanji, Musa hanya disuruh melihat, coba lihat itu tanah yang akan kuberikan kepada bangsaku. Tetapi Musa sendiri tidak diizinkan masuk. Itulah tanda petik pengalaman orang-orang yang disertai. Nah, apa istimewanya sebutan Yahweh dibandingkan dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Konteksnya menentukan. Nama Yahweh diberitahukan kepada Musa ketika dia diutus untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Dengan demikian, pengertian mengenai Yahweh menunjukkan ada unsur yang berkaitan dengan peristiwa itu. Yahweh adalah Allah yang hadir, bukan hadir pasif, tetapi hadir secara aktif dan membebaskan.
Dan di dalam tahap sejarah ini, janji Abraham yang kedua akan terlaksana. Janji yang pertama adalah keturunan. Keturunannya sudah banyak sekali dikatakan di dalam awal kitab Keluaran tadi. Lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Jadi bahwa Abraham akan mempunyai keturunan banyak, sudah terjadi. Maka janji kepada Abraham yang kedua, untuk memperoleh tanah air, sekarang akan dilaksanakan ini. Oleh siapa? Oleh Allah yang menyatakan dirinya sebagai yang ada, yang membebaskan, yang hadir secara aktif, yang pelan-pelan akan membawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir sampai masuk ke tanah terjanji. Dua hal itu menurut saya sangat penting dari bagian yang tadi kita baca. Jadi dalam perutusan Musa ada suatu proses dari Allah Abraham, Allah Iskak, Allah Yakub. Pengenalan pertama, pengenalan awal kepada Musa, siapa Allah yang menampakkan diri itu, dan perwahyuan baru yang disampaikan kepada Musa, Aku adalah Aku, Allah Sang Pembebas. Itu yang pertama, perwahyuan mengenai Allah, wajah Allah yang baru, Allah Pembebas. Dan mulailah kisah pemenuhan janji yang diucapkan Allah kepada Abraham untuk memberikan tanah air yang baru, tanah Kanaan, mulai di sini. Semula mereka sudah di Kanaan, kemudian pergi ke Mesir, dibuang atau tidak berhasil tinggal di tanah terjanji, menjadi budak, sekarang akan dikembalikan oleh Allah Sang Pembebas ini. Panggilan Musa, silahkan nanti membacanya, sangat indah. Bab 3, ayat 1, khususnya sampai dengan ayat 14. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pelarian. Pelarian atau pengusiran, itu yang nanti pasti harus dipertimbangkan. Ceritanya kita semua hafal, mulai dengan tulah-tulah itu. Pada bab 11 kitab Keluaran, karena tulah pertama sampai dengan tulah ke-9 tidak diindahkan oleh Raja Mesir, maka ada tulah ke-10 diberitahukan. Bab 11 ayat 1 sampai 10. Nah, istimewa di sini adalah bab 12 ayat 1 sampai 28. Ketika umat Allah perjanjian lama siap-siap untuk melarikan diri keluar dari tanah perbudakan, umat itu diperintahkan untuk merayakan Paskah. Dengan demikian akan menjadi sangat jelas bahwa Paskah adalah pesta pembebasan. Silahkan lihat bab 11 ayat 1 tadi saya menggunakan kata mereka itu membebaskan diri atau diusir ya. Jadi kalau kita mengingat sejarah kan ada yang diusir, bersama-sama dengan orang Hiksos itu diusir dari Mesir, tapi yang dipimpin oleh Musa ini tidak diusir, ini melarikan diri. Kita baca bab 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini.
Membiarkan kamu pergi kan tidak mengusir. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ada dua kata yang dipakai berbeda. Rupa-rupanya ini mencerminkan sejarah yang tadi saya ceritakan. Ketika bangsa Hiksos kalah, mereka diusir. Dan ada sebagian anak-anak Yakub yang ikut pergi, artinya ikut pengusiran itu. Sementara umat Allah Perjanjian Lama yang dipimpin oleh Musa, itu tidak diusir, ingin membebaskan diri dengan bantuan Allah. Dua hal yang sangat berbeda. Perintah untuk merayakan Paskah itu ada pada bab 12 ayat 1 sampai 28. Sebelum mereka melarikan diri, katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Saya baca bab 12 ayat 3. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Dan selanjutnya, rumah orang-orang Israel harap diberi tanda dengan darah domba yang disembelih. Bab 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini nanti yang akan menjadi tanda Allah yang berkeliling untuk membunuh yang sulung dari semua Mesir itu dilewati. Itulah artinya Paskah, Allah lewat. Itulah yang dikatakan pada ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Paskah, baru sesudah Paskah mereka melarikan diri. Itulah terlaksana diceritakan pada bab 12 ayat 29 sampai 42 dan kemudian rombongan berangkat. Kisah bab 12 ayat 37. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi tidak diusir, malah mereka itu merampas orang Mesir. Ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukut. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Kita sampai di situ. Sampai keluaran dari Mesir. Kalau sempat membaca kisah-kisah ini, saya yakin dengan latar belakang yang coba saya jelaskan tadi, kisahnya akan menjadi semakin hidup karena ada sejarah. Dan sejarah yang aktual ditafsirkan dengan mata iman oleh umat Allah Perjanjian Lama sebagai jalan yang diambil oleh Allah untuk memenuhi janjinya. Itulah sejarah keselamatan. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal bisa kita petik dari ulasan tentang kitab Keluaran. Refleksi iman tentang Allah yang aktif, Allah Yahweh yang hidup, yang berinisiatif menyelamatkan bangsa Israel, mendengarkan seruan bangsa Israel, menyertai, hadir dan membebaskan. Karena Allah Yahweh senantiasa ingat
akan janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Pengenalan tentang Allah yang semakin bertumbuh dan berkembang bagi bangsa Israel juga menjadi inspirasi iman bagi kita. Semoga kita semakin menjalani hidup kita dengan keyakinan hidup kita berpaut pada Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan, Allah yang meneguhkan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan bimbingan, perlindungan, dan berkat-Nya kepada keluarga kita, komunitas kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.